Hello guys, balik lagi dengan saya Andres Josephine di Dre TV. Kali ini gue mau bikin sebuah cara bikin pelet racikan tapi yang bisa meresap sampai ke dalam inti peletnya. Jadi meresap sampai ke seluruh peletnya, bukan cuman sebagai coating aja. Kalau cuma coating aja udah biasa, udah banyak yang bisa bikin. Ya, nah di sini gue akan bikin yang lebih expert lagi di atasnya itu, karena bisa meresap. Nah untuk info, kalau untuk kalian yang nggak mau repot, aku ada jual yang udah jadi 100 gram menggunakan bahan-bahan yang kalian akan lihat ini. Itu harganya cuman 50.000, jadi nggak usah repot, tinggal order, tinggal pakai. Efeknya apa? Efeknya itu kalau misalnya larutannya itu lebih meresap ke dalam pelet. Ya kalian tahu lah, kalau misalnya coating kalian taruh di air, coatingnya luntur, ya kan? Belum sempat kemakan ikan udah luntur, oke? Tapi kalau misalnya udah meresap ke dalam pelet dimakan ikan, itu akan lebih meresap lagi di tubuh ikannya. Jadi klorofilnya itu akan bekerja lebih sempurna, lebih efektif. Oke, tanpa basa-basi kita akan mulai aja cara bikinnya. Pertama di sini gue menggunakan Lukantin BASF Jerman. Nah ini Lukantin BASF Jermannya original ya, dan saya menggunakan minyak ikan Wellness. Ini minyak ikannya tuh dari ikan salmon. Terus serbuk jenong dan menggunakan Coffee Plaque. Coffee Plaque itu adalah multivitamin dan mineral. Jadi udah lengkap, ada multivitaminnya, ada mineralnya. Dan di sini kita akan menggunakan bahan-bahannya, ada cobek. Bukan cobek deh, tumbukan kali ya. Terus blender tangan, botol aqua yang dipotong, timbangan, terus piring, sendok, mangkok kecil untuk takaran pelet dan airnya. Dan yang paling kalian perhatikan penting di sini adalah piring yang saya pakai itu menggunakan piring yang lebar dan datar. Kenapa? Agar bisa meresap ke dalam pelet. Oke, langkah pertama kita akan hancurkan dulu coffee plaque-nya, karena coffee plaque ini dari tablet bentuknya. Jadi harus ditumbuk. Setelah ditumbuk, nanti kita akan masukkan semua campuran itu. Ya, lihat aja ya, cekidot ya. Oh ya guys, by the way, kalau kalian butuh Lukantin BASF Jermannya yang original dan terjamin, kalian bisa beli sama saya. Saya akan taruh link penjualannya di deskripsi. Nah itu saya jamin itu akan original. Dan harganya hanya murah aja, 5 gram 50.000. Lalu kalian bisa beli juga serbuk jenong sama saya. Akan saya taruh juga di link penjualannya di deskripsi. Kalian bisa beli juga. Nah, di sini takaran-takarannya itu kalian lihat ya, serbuk jenongnya itu saya hanya pakai dikit, itu cuma pakai kisaran 2 gram, dan Lukantinnya saya pakai 2 gram juga karena di sini saya bikin untuk pemakaian sehari-hari. Jadi bukan untuk dijual sebagai kontes atau apa, enggak. Jadi ini peletnya ini aman digunakan setiap hari untuk ikannya. Enggak bikin ikannya jadi gosong, hitam atau apa, enggak. Terus di sini saya pakainya minyak ikannya 2 tablet doang. Cukup ya 2 tablet ya. Jadi kalian lihat ya racikan komposisinya, atau kalian bisa juga berkreasi menggunakan apapun lah, terserah. Misalnya kalian campur lagi dengan apa-apa, minyak ikan lah, Scott lah, atau obat-obatan lain, vitamin B lah, atau kalian bisa pakai vitamin lain apa, terserah ya. Itu terserah racikan kalian, kalian bisa berkreasi lah. Nah guys, di sini saya menggunakan blender tangan. Kenapa? Seperti kalian tahu kan, minyak dan air kan nggak bisa bersatu, makanya saya harus blender supaya dia menyatu dengan sempurna.
sekalian larutan-larutan yang tadi tuh di dalam kayak serbuk jenuh, lukantin dan coffee plate-nya itu supaya sempurna banget deh gitu. Jadi saya pakai blender tangan. Nah, ini pelet yang saya pakai. Peletnya itu adalah Saki Hikari Grow. Tapi terserah juga, misalnya kalian punya kreasi atau apa, mau pakai Okiko, mau pakai pelet-pelet lain atau Oranda Gold atau apa, terserah ya. Jadi yang saya rekomendasi emang Saki Hikari Grow ini sih. Tapi kalau misalnya mau pakai yang lain ya nggak apa-apa, bebas. Untuk takarannya 100 gram. Nah, jadi saya menggunakan mangkok ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengukur nanti airnya itu mau pakainya sebanyak apa. Nah, kalian lihat kan di sini ada peletnya itu sebanyak apa, nanti airnya segitu juga. Jadi jangan sampai kelebihan, jangan sampai kedikitan. Itu poin penting untuk agar larutannya itu menyerap sampai ke dalam pelet. Nah, kalian lihat kan airnya itu dari awal kalian udah takar dulu ya airnya setinggi apa. Nih di sini kalian tuang semua aja sampai kayak basah banget tuh, banjir. Setelah diaduk rata, terus diratakan semua ya, supaya semua peletnya itu kerendam larutannya. Lalu kalian biarkan aja ini sekitar 5 menit lah. 5 menit kalian diamin. Nah, ini adukan kedua. Jadi itu tadi udah 5 menit, kalian bisa lihat peletnya udah makin gede. Terus tapi airnya masih basah di bawahnya. Itu artinya udah mulai meresap. Nah, ini aduk lagi sekali lagi. Nanti kalian tunggu lagi 5 menit lagi.
Oke, ini udah yang terakhir adukannya. Kalian lihat kan airnya itu larutannya udah nggak ada di bawahnya, udah habis terserap ke dalam pelet. Nah, kalian di sini harus buktikan apakah benar sudah terserap 100% sampai ke dalam inti pelet. Caranya gampang. Ini kalian ambil 1 atau 2 3 pelet sebagai spesimen ya. Kalian belah. Kalau misalnya udah sampai dalamnya tengahnya udah merah semua, udah masuk airnya, itu artinya udah meresap sempurna. Ambil aja beberapa biji dari bagian-bagian mana, kalian lihat. Nah, misalnya masih ada yang ada coklat-coklatnya atau apa, itu artinya belum meresap sempurna. Kalian bisa tambahkan air lagi atau kalian bikin dari ulang lagi, dari awal lagi. Nah, di sini tahap pengeringan pertama saya menggunakan di sini kertas bungkus nasi yang atasnya bagian mengkilapnya itu plastik ya supaya peletnya nggak lengket. Nah, di sini kalian sebarkan, kalian tebarkan tuh di situ. Terus nanti diratain. Jangan sampai saling numpuk karena kalau saling numpuk nanti pada saat dia mengering dia akan nempel. Nah, ini tahap pengeringan pertama ini adalah hanya diangin-anginkan, jangan dijemur, jangan sampai kena matahari, jangan sampai kena panas, taruh di tempat yang aman. Di sini kalian udah ratakan ya, jangan sampai ada yang saling tindih. Udah gitu didiamkan, diangin-anginkan aja selama hampir 24 jam. Jadi misalnya kalau kayak saya nih, saya bikin dari jam 3 sore, berarti besok ketemunya kurang lebih ya kan 24 jam, berarti jam 12 kalian bisa cek apakah udah kering. Kalau misalnya udah kering, kalian bisa masuk ke tahap pengeringan kedua. Oke, ini setelah kurang lebih 24 jam, kalian lihat peletnya udah kering. Keringnya kalian lihat kan lebih kecil dari yang kemarin. Udah gitu peletnya tuh warnanya lebih pekat. Terus ya kalian bisa pegang lah, udah nggak benyek, udah kering. Nah, jika sudah seperti itu, di sini kita udah siap masuk ke tahap pengeringan kedua. Bisa dipindahkan ke wadah lain dan kalian dengar nih bunyinya. Kalau udah kering tuh suaranya kayak gitu, udah padat kan artinya. Kalian dengar suaranya. Nah, tahap pengeringan kedua ini kita jemur di bawah matahari. Bisa kurang lebih 1 sampai 2 jam supaya dia kering sempurna. Kalau kalian nggak jemur kayak gini, itu kalian simpan, itu pasti akan nanti jadi jamuran. Nah, itu akan berbahaya bagi ikan. Nah, ini udah selesai, udah kering sempurna, udah 1 sampai 2 jam dijemur. Nah, kalian bisa dengar kan suaranya udah garing banget, itu artinya udah siap dijual. Kalau kalian mau jual atau kalau kalian mau simpen, udah bisa disimpan dan udah bisa untuk diberi makan pada ikan secara harian setiap hari. Fungsinya untuk
agar ikannya tambah merah, terus agar ikannya juga mempertahankan warna. Misalnya kalian habis pakai pasta udang warnanya udah merah banget. Nah, untuk mempertahankan warna merahnya kalian pakai pelet ini. Dan jangan lupa kalian ambil beberapa, kalian pecahkan, kalian cek dalamnya apakah sudah sempurna. Nah, kalau udah berarti kalian udah berhasil sampai detik ini. Dan kalian bisa produksi dan bisa jualan pelet ini. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe. Kalau ada yang bingung atau apa, silahkan komen aja, nanti akan saya jawab.